Dengan penuh sukacita, kami Majelis Gereja menyambut kehadiran Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih dalam kebaktian Minggu Advent ketiga, Minggu 15 Desember 2024. Mari kita puji Tuhan dengan bimbingan topik minggu ini, Engkau beroleh kasih karunia Allah. Kita dengarkan liturgi Advent dari kaum ibu. Yesaya 61 ayat 1. Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara. Untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan dan hari pembalasan Allah kita, untuk menghibur semua orang berkabung. Untuk mengaruniakan kepada orang-orang yang berkabung di Sion, mengaruniakan kepada mereka perhiasan kepala sebagai ganti abu, minyak untuk pesta sebagai ganti kain kabung, nyanyian puji-pujian sebagai ganti semangat yang pudar, supaya orang yang menyebut mereka pohon tarbantin kebenaran yang ditanam Tuhan untuk memperlihatkan keagungannya. Mereka akan membangun reruntuhan yang sudah berabad-abad dan akan mendirikan kembali tempat-tempat yang sejak dahulu menjadi sunyi. Mereka akan membaharui kota-kota yang runtuh, tempat-tempat yang telah turun-temurun menjadi sunyi. Karena itu, saudara-saudara, bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu, karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Saudara-saudara, janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan, supaya kamu jangan dihukum. Saudara-saudara, turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Amin. Kita mulai ibadah kita puji Tuhan dengan buku nyanyian nomor 125 ayat 1 dan ayat 2. Bersukacita, pujilah Allah Maha Kuasa. Dia curahkan kasih-Nya ke dalam hati umat-Nya, bersatu hati semua di dalam jemaat-Nya, di dalam jemaat-Nya. Dan kita pun hendaknyalah memuji nama-Nya.
dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Bernyanyilah bagi Allah, mazmurkanlah namanya. Buatlah jalan bagi Dia yang berkendaraan melintasi awan-awan. Namanya ialah Tuhan, beriailah di hadapannya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, ajarkanlah kepada kami hukum-Mu. Janganlah tinggalkan kami. Bukalah mata hati kami supaya mengenal kebahagiaan yang daripada-Mu. Kuatkanlah kami melalui firman-Mu dan jagalah kami dari setiap pengajaran sesat, agar kami mengenal bahwa Engkau adalah kehidupan kami, baik hidup atau mati, karena Tuhan Yesus Kristus anak-Mu. Amin. Kita bernyanyi. Advent menanti datangnya, Advent panggilan yang bergema, bersiaplah menantinya, menantikan mempelainya. Advent, Advent, Tuhan segera datang, bersiapkanlah. Marilah kita dengarkan hukum Tuhan pada minggu hari ini, yaitu hukum Taurat yang ke-5 sampai hukum Taurat yang ke-10. Hukum Taurat yang ke-5, hormatilah ayah dan ibumu, supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Hukum Taurat yang ke-6, jangan membunuh. Hukum Taurat yang ke-7, jangan berzina. Hukum Taurat yang ke-8, jangan mencuri. Hukum Taurat yang ke-9, jangan mengucapkan saksi dusta terhadap sesamamu manusia. Hukum Taurat yang ke-10, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dimiliki sesamamu. Demikian hukum Taurat Tuhan. Marilah kita berdoa kepada Tuhan memohon kekuatan untuk melakukan hukum Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita puji Tuhan, kita bernyanyi. Hadapanmu Yesus
Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Ya Tuhan Bapa yang Maha Kasih, kami berkumpul bersama-sama berdoa kepadamu, bukan karena kebenaran kami, melainkan hanyalah karena belas kasihan-Mu yang besar. Kasihanilah kami, dan ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Bangunkanlah hati dan jiwa kami, supaya kami dapat meninggalkan segala perbuatan kami yang jahat, dan kami beroleh hidup yang baru di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikullah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita puji Tuhan, kita bernyanyi. Yang terindah di atas segalanya, nama Tuhan Yesus Kristus yang terindah di dunia. Indahlah namanya, Juru Selamat dunia. Indahlah namanya, ku nyanyikan selamanya. Nama Yesus Juru Selamat, aku dibebaskannya. Segala belenggu setan pasti diremukkannya. Indahlah namanya, Juru Selamat dunia. Indahlah namanya, ku nyanyikan selamanya. Marilah kita mendengar firman Tuhan, epistel yang ditetapkan pada minggu kita pada minggu hari ini, yaitu yang tertulis di kitab Mazmur pasal 89, dimulai dari ayat 1 sampai ayat 9, kita baca secara responsoria. Kesetiaan Tuhan kepada Daud, nyanyian pengajaran Etan orang Esrahi.
Aku hendak menyanyikan kasih setia Tuhan selama-lamanya, hendak memperkenalkan kesetiaan-Mu dengan mulutku turun-temurun. Sebab kasih setiamu dibangun untuk selama-lamanya, kesetiaanmu tegak seperti langit. Engkau telah berkata, telah kuikat perjanjian dengan orang pilihanku, aku telah bersumpah kepada Daud, hamba-Ku. Untuk selama-lamanya aku hendak menegakkan anak cucumu dan membangun tahtamu turun-temurun. Sebab itu langit bersyukur karena keajaiban-keajaiban-Mu, ya Tuhan, bahkan karena kesetiaan-Mu di antara jemaah orang-orang kudus. Sebab siapakah di awan-awan yang sejajar dengan Tuhan, yang sama seperti Tuhan di antara penghuni sorgawi? Allah disegani dalam kalangan orang-orang kudus dan sangat ditakuti melebihi semua yang ada di sekelilingnya. Ya Tuhan Allah semesta alam, siapakah seperti Engkau? Engkau kuat, ya Tuhan, dan kesetiaan-Mu ada di sekelilingmu. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi. Ku memuji anugerah-Mu yang telah menebusku, dan sucikanlah hatiku, rumah kediaman-Mu. Tinggallah dalam hatiku, Roh-Mu memenuhiku. Pergunakanlah hidupku untuk melayani-Mu. Kuduskanlah hidup kami agar taat padamu. Hikmat-Mu penuhi kami, menyaksikan nama-Mu. Tinggallah dalam hatiku, Roh-Mu memenuhiku. Pergunakanlah hidupku untuk melayani-Mu. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin.
Shalom, selamat hari Minggu bagi kita semua. Marilah kita mendengarkan warta jemaat kita untuk minggu ini, Minggu Advent yang ketiga, 15 Desember 2024. Selamat datang dan selamat beribadah bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang baru pertama kali beribadah di HKBP Pekanbaru. Immanuel, Tuhan beserta kita. Warta umum yang pertama, jemaat bertambah. Mulai minggu hari ini tanggal 15 Desember 2024 telah bertambah jemaat gereja kita, keluarga Bapak Haposan Asril Leonardo Sitio, Ibu Risa Putri Bert Monika Boru Manurung, pindah dari HKBP Bandar Pasir Mandoge, Resort Bandar Pasir Mandoge, Distrik 24 Tanah Jawa, alamat Jalan Mandala, Gang Arif nomor 6E, Sektor Wonorejo. Jemaat pindah. Mulai minggu hari ini, 15 Desember 2024, telah pindah jemaat gereja kita, keluarga Bapak Untung Pramono Siahaan, Ibu Lisbeth Rumiati Boru Pakpahan, beserta 2 orang anak, alamat Jalan Uka, Sektor Labu Baru Barat, pindah ke HKBP Rajawali, Resort Rajawali. Berita duka yang pertama, pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2024, telah meninggal dunia Bapak Leonard Sidabutar, umur 52 tahun, suami dari Ibu Tio Bunga Boru Pasaribu, alamat Jalan Trate Gang Bunga Raya, nomor 26/77, Sektor Padambulan 1. Pada minggu hari ini 15 Desember 2024 pukul 13.00 WIB diadakan penghiburan di rumah duka yang akan dipimpin oleh Ina Bibelfro Mas Rio Boru Sinaga. Diharapkan kehadiran jemaat Sektor Padambulan 1 untuk mengikuti penghiburan tersebut. Tuhan kiranya menghibur keluarga yang ditinggalkan. Yang kedua, pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2024 telah meninggal dunia Ibu Riris Sani Rumondang Boru Silitonga, umur 45 tahun, istri dari Bapak Pinondang Simanjuntak, alamat Rumbai, Sektor Pesisir Rumbai. Tuhan kiranya menghibur keluarga yang ditinggalkan. Suara Koinonia Advent. Minggu hari ini, 15 Desember 2024, Advent ketiga, yang membawa krans bunga Advent dari Ina. Minggu 22 Desember 2024, Advent keempat, yang membawa krans Advent dari Ama. Seksi lansia. Pada hari Selasa, tanggal 17 Desember 2024, latihan liturgi Natal terakhir dimulai pada pukul 7.00 WIB, diharapkan kehadiran peserta liturgi untuk dapat hadir tepat waktu. Pada hari Minggu, tanggal 22 Desember 2024, akan diadakan penyerahan ulos bagi jemaat yang berusia 70 tahun pada ibadah kebaktian siang pukul 11.00 WIB. Bagi nama-nama yang menerima ulos untuk dapat dibaca pada warta yang ada pada kita, dan diinformasikan bagi jemaat yang akan menerima ulos dari gereja untuk dapat mengirimkan foto dan memberikan ke tim multimedia gereja kita. Jadwal Natal, Rabu 18 Desember 2024, Natal lansia dimulai pukul 17.00 WIB. Jumat 20 Desember 2024, Natal Ama dan Ina dimulai pukul 17.00 WIB. Belajar CD. Mulai minggu hari ini 15 Desember 2024
Pelajar CD untuk sementara diliburkan belajar dan dimulai kembali pada tahun 2025. Gladi resik Natal Gabungan AMA dan INA. Minggu hari ini tanggal 15 Desember 2024 diadakan JR untuk perayaan Natal AMA dan INA setelah selesai ibadah pukul 11.00 WIB. Diharapkan kepada seluruh jemaat yang ikut liturgi agar hadir untuk gladi resik tersebut. Sebelum gladi resik dilaksanakan dahulu latihan kor gabungan AMA dan INA dan diharapkan agar AMA dan INA bisa mengikuti latihan kor gabungan tersebut. Baptisan Kudus. Pada hari Kamis tanggal 26 Desember 2024, pada pesta Natal kedua, diadakan baptisan kudus untuk anak jemaat gereja kita. Bagi anak yang akan dibaptis, dapat mendaftarkan dengan membawa surat pengantar dari Sintua sektor masing-masing. Belajar Marguru pada hari Jumat 20 Desember 2024 bertempat di gereja dimulai pada pukul 14.00 WIB. Suara Diakonia, Bingkisan Natal dan Sipalas Roha Nababalu. Dalam rangka perayaan Natal tahun 2024, gereja kita melalui Dewan Diakonia memohon partisipasi warga jemaat untuk menyumbangkan sembako, beras, susu, bubuk kental manis, gula, minyak goreng dan lainnya yang akan diberikan kepada keluarga prasejahtera warga jemaat kita. Sumbangan dapat diserahkan ke Dewan Diakonia gereja kita setiap hari kerja dan hari Minggu. Batas penyerahan Jumat 20 Desember 2024. Atas partisipasi dan kerjasamanya kami mengucapkan terima kasih. Pemberian bingkisan Natal kepada jemaat kita keluarga prasejahtera serta menyerahkan Sipalas Roha Nababalu dilaksanakan pada hari Sabtu 21 Desember 2024 bertempat di gereja setelah ibadah masuk pukul 8.30 WIB. Ulang tahun. Majelis HKBP Pekanbaru mengucapkan selamat ulang tahun kepada warga jemaat yang berulang tahun kelahiran dan pernikahan pada tanggal 15 sampai 21 Desember 2024. Baca dan renungkan firman Tuhan dari 1 Petrus 5 ayat 7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Jemaat yang sakit. Kita doakan jemaat yang dalam pemulihan ataupun sakit menahun. Kiranya Tuhan memberikan kesembuhan, kekuatan, dan kesabaran. Warta tambahan. Pada hari Senin 16 Desember 2024 pada pukul 10.00 WIB, gereja kita akan memberikan penguatan dan bantuan sosial kepada keluarga Bapak Benget M. Lumban Tobing, Ibu Elvina Borutamba dari sektor Labu Baru Barat yang tertimpa musibah kebakaran. Tempat tinggal mereka beberapa hari yang lalu. Oleh sebab itu, Huria, gereja kita, akan memberikan bantuan sosial sebesar 10 juta rupiah dan DK upah-upah. Diharapkan kehadiran jemaat sektor Labu Baru Barat untuk menghadiri acara tersebut. Mengenai keuangan dan warta lainnya, dapat kita baca secara lengkap pada warta jemaat dan website gereja kita. Demikian warta jemaat kita minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.
Kita angkat pujian kepada Tuhan, kita bernyanyi dari buku nyanyian 591 dari ayat 1 sambil kita mengumpulkan persembahan 1A dan 1B.
damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kita yang hidup. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang menyapa kehidupan kita pada minggu Advent yang ketiga hari ini, yaitu yang tertulis dalam kitab Injil Lukas pasal yang pertama ayat yang ke-26 sampai dengan ayat yang ke-38. Dalam kitab Injil Lukas pasal yang pertama ayat yang ke-26 sampai dengan ayat yang ke-38, saya akan bacakan demikian firman Tuhan. Saya akan bacakan dalam Alkitab kita dalam TB yang kedua, terjemahan yang kedua. Pemberitahuan tentang kelahiran Yesus. Dalam bulan yang ke-6, malaikat Gabriel disuruh Allah pergi ke kota bernama Nazaret di Galilea kepada seorang perempuan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika datang kepada Maria, malaikat itu berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, apa maksud salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh anugerah di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan engkau harus menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang Maha Tinggi. Tuhan Allah akan memberikan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya, dan ia akan memerintah atas keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana mungkin hal ini terjadi? Karena aku belum pernah berhubungan dengan laki-laki." Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Anak yang dilahirkan itu kudus dan akan disebut anak Allah. Lihat, Elisabet, sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia, yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Kata Maria, "Aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Kata Maria, "Aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Sampai di sana firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita bersyukur hingga pada saat ini Tuhan berikan kesehatan di minggu Advent yang ketiga. Minggu depan kita akan memasuki minggu Advent yang keempat, lalu kita akan memasuki perayaan Natal di tengah-tengah gereja kita, dan beberapa minggu lagi kita akan meninggalkan tahun 2024. Tidak terasa Bapak Ibu, luar biasa, ini menyertai Tuhan. Tapi teruslah berdoa agar Tuhan menyertai kita. Semalam saya dengar berita satu pendeta di Batam, pendeta KPR Sekupang, dia pulang Natal Perhalado dan dia mengalami kecelakaan lalu lintas tunggal
dan hari ini tidak sadar mulai tadi malam. Dan kita berdoa Bapak Ibu sehingga pendeta Prek Diarahap Tuhan pulihkan, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Artinya Bapak Ibu, kita tidak tahu apa yang akan terjadi dalam hidup kita, tapi teruslah berserah kepada Tuhan, karena Tuhan memberikan yang terbaik dan Tuhan juga beserta kita untuk melewati hari lepas hari di akhir tahun 2024 ini. Tuhan mengizinkan kita untuk memasuki tahun yang baru, tahun 2025. Bapak Ibu, sudah 3 minggu kita merayakan Advent. Kata Advent berasal dari kata atau bahasa Latin Adventus. Adventus artinya penantian atau penyambutan kedatangan Yesus Kristus. Jadi ketika kita merayakan Advent selama 4 minggu, itu penantian kita untuk menyambut kedatangan Yesus Kristus. Menyambut Yesus Kristus di tengah-tengah kehidupan kita. Ada 3 bentuk Advent. Ada 3 bentuk penyambutan kedatangan Yesus Kristus dalam kehidupan ini. Yang pertama adalah memperingati inkarnasi Allah menjadi manusia. Ini yang kita sebut dengan Natal. Ini yang kita peringati, yaitu kelahiran Yesus Kristus di Bethlehem. Dan sangat meriah Bapak Ibu perayaan-perayaan Natal. Ini satu pesta sukacita dalam tradisi orang Kristen. Pernak-pernik Natal di mana-mana Bapak Ibu. Ini luar biasa. Ini nuansa merah. Di rumah kita mungkin ada nuansa putih, ada nuansa ungu dan lain-lain. Di mana-mana perayaan Natal Bapak Ibu. Di mana-mana orang bernyanyi malam kudus. Sehingga saya tidak tahu nanti 24 Desember orang masih semangat menyanyikan malam kudus atau tidak. Tapi puji Tuhan pasti akan semangat. Tapi hampir setiap hari kita menyanyi malam kudus. Saya tidak tahu habis ibadah ini Bapak Ibu juga merayakan Natal. Nanti saya akan merayakan Natal juga. Saya undang untuk pengkhotbah di satu perayaan Natal Tulang, Sitanggang. Habis pasca Sinode Godang, bersyukur Bapak Ibu, itu semua doa Bapak Ibu. Doa Manginang. Ya, itu doa Manginang, saya imani, Manginang berdoa dan Tuhan mengizinkan dan memilih saya menjadi Prahesa KWB periode 2024-2028. Luar biasa, dapat urutan ke-10. Itu bukan kekuatan kita, bukan kekuatan saya, tapi saya percaya Bapak Ibu, itu adalah kekuatan doa Manginang. Amin. Maka kalau Manginang berdoa untuk saya, untuk pencalonan itu, teruslah berdoa untuk saya. Karena Tuhan memberikan hikmat kebijaksanaan dalam melayani. Saya tidak tahu kapan kita harus berpisah dari gereja itu sementara, saya tidak tahu. Sampai detik ini belum ada SK tentang penempatan. Kalau ada yang beredar Bapak Ibu, itu semua hoax. Ada yang mengatakan distrik 10, ada yang mengatakan distrik Tanah Alas, nggak ada yang benar Bapak Ibu. Nanti saya akan beritahu kalau sudah SK-nya datang. Jadi jangan percaya dengan berita-berita bohong. Maka seleksilah segala berita-berita yang ada dalam media sosial kita. Ya, periksalah itu. Saya tidak tahu Bapak Ibu, hanya di rumah saya yang tidak ada pohon Natal. Ada yang tidak punya pohon Natal? Ada teman saya. Ada beberapa orang. Di rumah saya tidak ada pohon Natal. Bapak Ibu kalau datang ke rumah saya, masa pendeta tak ada pohon Natal? Tak usah terkejut Bapak Ibu. Dan memang kami tidak biasakan. Tapi hati kami bernatal. Ya Inang memang buat. Jadi kalau ada lampu, hanya lampu saja, lampu kelap-kelip gini di rumah. Seperti itu. Saya tidak mau katakan Bapak Ibu antar pohon Natal, tidak perlu antar pohon Natal. Antar kue Natal sajalah, cukuplah.
Tapi Bapak Ibu, bagaimana kemarihan ini juga menjadi sukacita dalam hidup kita. Jadi Advent itu yang kedua adalah menerima Tuhan Yesus dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi orang yang menerima Tuhan Yesus dalam kehidupannya sehari-hari, maka dia menjadi pembawa kedamaian. Karena Yesus datang membawa damai. Yesus membawa sukacita, Yesus membawa ketenangan hati, Yesus membawa kepedulian. Maka orang yang menerima Yesus, orang yang merayakan Natal, dia harus membawa damai di tengah-tengah kehidupan ini. Dia harus membawa sukacita bagi orang lain. Dia tidak menjadi beban bagi orang lain. Ada banyak orang Kristen menjadi beban bagi orang lain. Ada banyak orang Kristen menjudge orang lain. Ada banyak orang Kristen menghakimi orang lain. Ada banyak orang Kristen membawa ketegangan bagi orang lain. Membawa ketegangan buat keluarga. Membawa ketegangan buat kumpulan. Bukan membawa damai sejahtera. Bapak Ibu, saya selalu pertanyakan ketika kita mengatakan berjumpa, shalom, shalom. Tapi pertanyaan dalam hidup saya, apakah dalam hati kita ada shalom? Maka saya selalu katakan, silakan saja katakan shalom, tapi pastikan dalam hidupmu, dalam hatimu ada shalom. Ketika kita tidak ada shalom dalam hati kita, jangan pernah katakan shalom. Inilah orang yang menerima Yesus dalam kehidupan sehari-hari, Bapak Ibu. Membawa ketenangan, membawa sukacita, membawa orang-orang yang peduli di tengah-tengah kehidupan ini. Dan itu yang kita lakukan kepada satu keluarga yang mengalami hagoran, rumahnya kebakaran. Saya katakan, tidak boleh hanya membawa begitu saja bantuan, tidak. Alai dihalak bata ikul lehan uludeke. Asa pirtudina, pirrohana, asa dibuat debata, biar dirohasia di mana. Dan ini akan kita laksanakan, akan kita lakukan dalam rangka penguatan keluarga tersebut, agar Tuhan menguatkan. Dan yang ketiga Bapak Ibu, Advent, merayakan Advent itu adalah menyambut kedatangan Yesus Kristus yang kedua kali. Jadi kita dalam merayakan Advent kita juga menyambut kedatangan Yesus Kristus yang kedua kali. Jadi kesiapan kita menanti kedatangan Yesus Kristus kedua kali. Bapak Ibu, kedatangan Yesus Kristus kedua kali, yang pertama kedatangan Yesus Kristus dalam hidup kita, menyambut kapan Yesus akan memanggil kita secara pribadi, secara personal. Yang kedua, kedatangan Yesus Kristus kedua kali ke tengah-tengah dunia ini untuk menghakimi orang yang hidup dan orang yang mati. Dan ini yang kita saksikan setiap hari Minggu dalam pengakuan iman pasal yang kedua. Jadi kita harus terus mempersiapkan, kita terus merayakan Advent dalam hidup ini, dalam menyambut kedatangan Yesus Kristus kedua kali. Yang pasti menyambut kedatangan Yesus kedua kali harus sesuai apa yang Tuhan Yesus katakan di tengah-tengah kehidupan kita. Maka lewat firman Tuhan hari ini, di Advent yang ketiga ini, kita diingatkan Bapak Ibu akan dua hal dari sikap Maria yang luar biasa. Ada dua hal sikap Maria yang menjadi sikap kita dalam menyambut kedatangan Yesus Kristus, dalam menyambut Natal. Yang pertama Bapak Ibu, ketaatan Maria akan firman Tuhan. Isema paropuan isema na olo songosi Mariaon. Perempuan siapa yang mau seperti Maria? Ketika dia disapa, dijumpai oleh malaikat Gabriel
dengan satu sapaan yang luar biasa. Salam, hai engkau yang dikaruniai Tuhan Allah, Tuhan menyertai engkau. Sapaan apa ini? Dan Gabriel menyatakan bahwa dia akan mengandung dan melahirkan anak laki-laki dan menamainya Yesus. Perempuan siapa yang mau menerima ini? Pantas dong Maria mengatakan, bagaimana itu mungkin? Saya belum bersuami. Saya belum pernah disentuh laki-laki. Dakiado penitio bawa tanganku. Memang dia sudah bertunangan pada saat itu Bapak Ibu dengan Yusuf. Dalam tradisi orang Yahudi, orang yang bertunangan itu tahap pertama dalam perkawinan. Dia membayar mas kawin dan 1 tahun ke depan mempelai lelaki menjemput mempelai perempuan untuk melaksanakan perkawinan. Bapak Ibu, walaupun mereka bertunangan tapi belum bisa tinggal satu rumah. Mempelai perempuan tinggal bersama dengan orang tuanya dan mempelai laki-laki tinggal bersama dengan orang tuanya. Jadi belum satu rumah. Orang tua siapa? Perempuan siapa yang mau menanggung aib? Ise mahita naolo dibuli. Siapa kita yang mau diomongi? Siapa yang kita mau dicemooh? Borunisianu digap pamatangna alai dengan ngamatana. Dan Bapak Ibu, kalau hal ini terjadi dalam orang Yahudi, ini hukuman mati. Itu namanya berzina. Dia harus dihukum mati. Hukuman mati orang Yahudi pada saat itu adalah dilempari oleh batu. Siapa yang melempar? Yang melempar itu adalah saksi. Siapa mau menerima resiko ini? Tapi malaikat meyakinkan Maria. Walaupun dia katakan pada ayat 34, kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana ini mungkin hal ini terjadi? Karena aku belum pernah berhubungan dengan lelaki lain, belum pernah. Dia virgin, dia perawan. Dia bukan perempuan yang lain-lain. Gabriel katakan, saudaramu Elisabeth dia sekarang 6 bulan mengandung Yohanes. Ingat, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Maria katakan, aku ini hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Bapak Ibu, ketaatan Maria itu muncul dari kesadarannya bahwa dirinya adalah hamba Tuhan. Jadi orang yang taat kalau dia sadar bahwa dia adalah hamba Tuhan. Kita semua hamba Tuhan. Maka lewat firman Tuhan hari ini kita disadarkan agar kita taat seperti Maria, taat akan firman Tuhan. Saya tertarik lagu Ina tadi, para hari Kamis ya nang. Itu teh. Ini luar biasa, edang adong, so terpatu balik di bata.
Amet Toma Sude. Bahasa Indonesianya, bagi Tuhan mujizatnya ku diangkat. Bapak Ibu boleh dengan perasaan mudah dengan hatimu menyanyikan ini. Bagi Tuhan mujizatnya ku diangkat. Bapak Ibu katakan, usaha saya hancur hari ini Tuhan. Ingat, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bapak Ibu katakan, keluarga saya hancur sekarang Tuhan. Suami saya hancur Tuhan. Istri saya hancur Tuhan. Anak-anak saya hancur Tuhan. Ingat, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bapak Ibu, saya tidak punya bapak dan tidak punya ibu lagi. Saya dilantik menjadi preses, Bapak Ibu. Tak ada keluarga. Inang tidak ikut juga. Saya bilang enggak perlu karena anak-anak ujian. Tapi luar biasa, ada Tuhan kirim, ada tante saya. Ada kakak saya. Dan itu sekarang viral. Ratusan ribu menonton. Tak pernah saya sadari. Hanya 6 orang Bapak Ibu. Hanya 6 orang kami. Mereka memberikan ikan. Ternyata Tuhan mengirim orang. Ada orang yang peduli Bapak Ibu. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kalau dunia katakan impossible, Tuhan katakan possible. Karena yang mustahil Bapak Ibu. Bagi Tuhan semua mungkin Bapak Ibu. Tuhan, anak saya bandel Tuhan. Doakan anakmu. Doakan suamimu. Doakan istrimu. Pasti berubah. Doakan usahamu Bapak Ibu. Tuhan akan memberikan yang terindah dalam kehidupanmu. Tuhan pasti memberikan sukacita. Karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Saya tahu dan sadar Bapak Ibu, ini berat untuk kita. Tuhan, dokter katakan saya mandul Tuhan. Tuhan, dokter katakan saya tidak punya anak Tuhan. Ingat, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Elisabeth yang sudah tua. Sarah yang sudah tua Bapak Ibu. 60 tahun Sarah. Elisabeth sudah tua. Dia pergi berdoa terus. Di rumah Tuhan, di altar Tuhan, dan orang katakan dia seorang mabuk, tapi dia terus berdoa dan berdoa terus, memohon anak kepada Tuhan dan Tuhan beri. Tak ada yang mustahil bagi Tuhan. Saya punya anak Tuhan, saya punya boru Tuhan, belum punya pendamping hidup. Tidak ada pasangan. Doakan terus. Karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tuhan akan memberikan itu. Percayalah Bapak Ibu. Aminkan itu dalam kehidupanmu. Seperti Korina pada hari Kamis. Katakan amin. Jangan pernah ragu kepada Tuhan. Jangan pernah bantah Tuhan seperti Maria tidak bantah Tuhan Bapak Ibu. Tidak bantah Gabriel, dia tidak bantah.
diaminkan. Dia mengaminkannya. Aku ini hambamu, jadilah padaku menurut perkataan itu. Yang kedua, sikap Maria yang luar biasa dan menjadi sikap orang percaya. Hiduplah dalam kerendahan hati. Kesediaan Maria menjadi ibu Tuhan Yesus. Kehendak Allah dinyatakan dalam dan melalui Maria. Walaupun penuh dengan resiko. Dia terus berserah kepada Tuhan. Dia terus dalam kerendahan hati. Dia tidak sombong. Walaupun dia ibu Mesias, ibu juru selamat, dari rahimnya lahir seorang juru selamat. Tapi dia menjadi pribadi yang rendah hati. Bapak Ibu, bagaimanapun keadaan kita, bagaimanapun posisi kita, bagaimanapun kehebatan kita di dunia ini, saya mau ingatkan, tidak ada yang sombong ke dalam hidup ini. Semuanya sementara. Prasato kinat dosuri mortibio. Sebentar kok, gak lama kok. Mau jabatan apapun itu, kita GM, kita manajer, kita pengusaha, kita banyak harta, jangan sombong. Jadilah pribadi yang rendah hati. Ketika engkau punya jabatan, jadilah berkat. Jadilah berkat. Ketika kamu punya jabatan dimanapun, kamu jangan suka-suka sama orang. Kamu jangan judge orang. Jangan kamu hakimi orang. Jangan kau sakiti orang. Jangan kau buat menderita orang. Suatu saat jabatan itu akan diambil. Carilah berkat. Sadarlah, itu semua pemberian Tuhan. Itu semua pemberian Tuhan. Jadilah pribadi yang rendah hati, seperti Maria yang rendah hati. Amin, kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapak. Di Advent yang ketiga ini, Tuhan mengingatkan kami agar kami taat kepada Tuhan, taat kepada firman Tuhan, karena kami akan beroleh kasih karunia seperti Maria, orang yang taat. Tidak ada yang mustahil. Tuhan juga mengingatkan kami agar kami menjadi pribadi yang rendah hati dalam hidup ini. Karena tidak ada yang kami sombongkan dalam hidup ini. Walaupun kami miliki harta, jabatan di tengah-tengah dunia ini, biarlah itu menjadi berkat bagi orang lain. Kehadiran kami membawa damai. Kehadiran kami membawa kepedulian. Kehadiran kami membawa sukacita di tengah-tengah dunia ini. Ajari kami terus rendah hati, terus taat dalam hidup ini. Menanti kedatangan Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami. Tuhan juga menguatkan kami hari ini, karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Itu yang kami imani. Itu yang kami aminkan dalam kehidupan kami. Tuhan tahu pergumulan daripada kami. Tuhan tahu pergumulan dari jemaatmu. Tuhan tahu pergumulan dari orang tua kami. Tuhan tahu pergumulan layak kami, itu kami di sini pada saat ini.
Tuhan tahu pergumulan orang tua kami pada saat ini. Tuhan tahu apa yang dalam hatinya. Tuhan tahu dan Tuhan lihat pada saat ini. Hari ini kami mau serahkan itu kepada Tuhan. Kami mau berseru, kami mau sampaikan itu kepada Tuhan. Segala beban, segala kekhawatiran, segala ketakutan dalam kehidupan kami, kami mau serahkan kepada Tuhan. Dan kami akan pulang dengan penuh sukacita. Karena satu janji Tuhan, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kami akan pulang dengan penuh sukacita. Tuhan jamah, Tuhan tumpangkan tangan Tuhan buat kami pada saat ini. Tuhan jamahkan. Terima kasih Bapak. Kami merasakan jamahan Tuhan, kami merasakan tangan Tuhan. Kami merasakan tumpangan tangan Tuhan hari ini. Kami merasakannya pada saat ini. Tuhan akan memulihkan segala penyakit kami. Tuhan akan mengangkat segala penyakit kami. Kami berdoa buat hamba-Mu, buat pendeta Freddy Arahap yang belum sadar pada saat ini, yang ada di Rumah Sakit Otorita Batam. Tuhan jamah, Tuhan memulihkan dia. Dengarkan doa kami. Amin. Kita puji Tuhan dan kita akan serahkan persembahan kita yang terindah buat Tuhan. Kuatkanlah
marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepada-Mu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pulanglah dengan damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Horas, selamat hari Minggu dan Tuhan memberkati kita semua.